Mesias orang Persia yang diurapi Tuhan. Pelayanan Nabi Yesaya di dunia ini dimulai dari tahun 745 sebelum Masehi hingga tahun 685 sebelum Masehi. Di masa pelayanan Nabi Yesaya di kerajaan Yehuda di selatan, terjadi peristiwa penaklukan kerajaan Israel di utara oleh bangsa Asyur atau Asiria. Akibat karena bangsa Israel di utara tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Banyak di antara orang Israel kemudian ditawan dan diangkut ke negeri Asyur atau Asiria. Dan dalam rentang waktu selanjutnya, setelah di beberapa generasi raja yang berkuasa, sering terjadi saling serang dan perebutan wilayah kekuasaan dengan bangsa Babilonia. Akhirnya kerajaan Asiria berhasil ditaklukkan oleh Babilonia dan menjadi bagian wilayahnya. Kerajaan Babel atau Babilonia kemudian menjadi besar dan sangat berkuasa di sekitar wilayah. Dan Nabi Yesaya menubuatkan bahwa bangsa Babel atau Babilonia suatu hari nanti akan menyerang Yehuda di selatan. Hal itu disebabkan oleh karena ketidaksetiaan raja dan rakyat Yehuda sebagai umat Tuhan kepada Allah. Dan nubuatannya tersebut digenapi setelah Nabi Yesaya wafat. Tertulis dalam sejarah dunia, bangsa Babilonia berhasil menyerbu Yehuda dan Yerusalem sebagai ibu kotanya, serta mengangkut orang-orang Yehuda untuk menjadi tawanan ke negeri Babel. Bahkan peristiwa pembuangan atau pengangkutan orang-orang Yehuda ke Babel tersebut terjadi sebanyak 3 kali, yaitu terjadi pada sekitar tahun 605 sebelum Masehi, tahun 597 sebelum Masehi, dan tahun 587 sebelum Masehi. Namun meskipun orang-orang Yehuda dan Israel akan dibuang atau ditawan yang disebabkan oleh akibat dosa-dosa mereka, Nabi Yesaya juga menubuatkan bahwa mereka nantinya akan dibebaskan dan kembali ke tanah perjanjian, yaitu negeri yang telah diberikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Setelah Nabi Yesaya menyebutkan penakluk dari timur dan dari utara, tertulis dalam Yesaya 41 ayat 2-3 dan ayat 25, dan menyebutkan bahwa hal itu akan menjadi kabar baik bagi Yerusalem. Lalu Nabi Yesaya menubuatkan tentang Kores raja negeri Persia, serta menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh raja tersebut bagi bangsa Yehuda atau Israel. Sekitar 146 tahun kemudian sejak kematian Nabi Yesaya sampai kejatuhan kerajaan Babilonia, atau setelah 1,5 abad ketika Nabi Yesaya menyampaikan nubuatannya, secara akurat nubuatan Nabi Yesaya tentang kemunculan Kores raja Persia itu pun digenapi. Negeri Persia di mana Raja Kores muncul, pada zaman itu lokasi wilayahnya adalah memang meliputi daerah sebelah utara dan timur Babel. Raja Kores dari Persia kemudian berhasil menaklukkan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Lalu kemudian Raja Kores juga membebaskan bangsa Yahudi dari pembuangan Babel. Dan peristiwa penting lain yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Kores, Raja Persia tersebut juga mengizinkan orang-orang Yahudi untuk kembali melakukan pembangunan bait suci di Yerusalem. Sebuah bait suci Allah yang ada di bumi ini, yang dahulu pernah dihancurkan oleh bangsa Babilonia ketika mereka berhasil menaklukkan kota Yerusalem. Dalam kedua peristiwa tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Raja Kores telah melayani Allah yang benar, yaitu Elohim, Allah yang disembah oleh bangsa Yehuda atau Israel. Tindakan Raja Kores yang membebaskan orang-orang Yehuda atau Israel dari pembuangan Babel, selain telah dinubuatkan dan tertulis dalam Alkitab, hal itu juga dibuktikan dengan baik dari beberapa sumber kuno non-Alkitab, yaitu termasuk yang dicatat dalam sejarah Babel dan laporan yang tertulis dalam Silinder Kores, di mana dalam sumber-sumber non-Alkitab tersebut membuktikan akurasi dari nubuatan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya, sehingga hal itu juga dapat membuktikan tentang kebenaran kenabian Nabi Yesaya. Karena Nabi Allah yang benar itu bila dirinya bernubuat, maka nubuatannya tersebut haruslah digenapi. Juga sekaligus dapat membuktikan bahwa apa yang dituliskan oleh Alkitab itu adalah benar. Dalam Yesaya 45 ayat 1, Allah memanggil Kores dengan kalimat yang kuurapi. Kata Ibrani untuk diurapi adalah kata yang darinya kita mendapatkan kata Mesias. Dalam kitab Perjanjian Lama, kata diurapi dapat merujuk kepada imam yang diurapi, seorang raja Israel yang diurapi, atau Mesias, yaitu seorang raja dan pembebas yang ideal dari keturunan Daud. Dari sudut pandang Nabi Yesaya, Kores adalah raja Persia di masa depan yang akan diutus oleh Allah untuk membebaskan umatnya.
Namun Raja Kores adalah Mesias yang sedikit unik, sebab Raja Kores bukan berasal dari bangsa Israel. Meskipun Raja Kores melakukan beberapa perkara yang sama yang akan dilakukan oleh Mesias, seperti menaklukkan bangsa-bangsa yang menjadi musuh Allah dan membebaskan umatnya yang tertawan, namun kemesiasan Raja Kores tidak dapat disamakan dengan Yesus Mesias. Sebab kemesiasan Raja Kores hanya sebagai pembebas bangsa Yehuda atau Israel dari masa pembuangan di Babel pada zaman itu. Sedangkan Yesus sebagai Mesias dari keturunan Daud seperti yang telah dinubuatkan adalah sebagai Mesias dalam hal rohani atau keselamatan, yaitu supaya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga umat manusia dapat memperoleh jalan menuju ke surga. Dan Yesus sebagai Mesias yang dinubuatkan itu bukan hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel saja, namun Yesus adalah Mesias bagi seluruh bangsa umat manusia.